Masalah kekayaan itu relatif pada saat ini. Nanti bisa kita menikah, kita bisa saling membantu. Kalau memang di awalnya kita ditakdir oleh Allah mendapatkan anak daripada orang kaya, ya memang sudah takdirnya kita menjadi mendapatkan anak raja. Kalau kita mencari jodoh, hukum sebab akibatnya harus kita jalankan. Gimana? Dandan yang rapi, ya, bertutur kata yang baik dengan perempuan, gitu ya. Ya, kita cari hubungan dari teman-teman, gitu. Nanti mungkin ada dari situ, karena kan ada media sosial. Acara ya. secara Islami mana mas? Apa? Kita kan ada acara Islami itu. Dia secara Islami, ya kalau kita mencari jodoh, gimana? ya satu, yang pertama adalah Maksudnya tentang Rasulullah ya? ya, yang pertama adalah agamanya yang baik. Di samping rupanya yang cantik, gitu kan ya? Yang pertama adalah agamanya. Karena rupa yang cantik itu kadang tidak menjamin kebaikan dalam beragama. Tapi kalau dia wajahnya biasa-biasa saja, tapi agamanya istimewa, lebih baik yang diambil itu yang wajahnya biasa-biasa saja, tapi agamanya istimewa. Kalau ada pilihan yang lain. Kalau masalah kekayaan itu relatif pada saat ini. Nanti di saat kita menikah, kita bisa saling membantu. Kalau memang di awalnya kita ditakdir oleh Allah mendapatkan anak daripada orang kaya, ya memang sudah takdirnya kita menjadi mendapatkan anak raja. Ya. Secara Islam itu maksudnya gini, kenalan dulu, terus aku langsung khidbah atau langsung gimana? Ya, alangkah baiknya. Kan nggak boleh pacaran kalau secara Ya, Islam. alangkah baiknya kita tetap menelusuri keberadaan. Ya. Artinya jaga-jaga di awal. Ya, ini orang seperti apa, bagaimana wanita ini, ya. Ya, karena kan banyak orang yang sekarang terlihat cantik di luarnya, ternyata dia pandai menyembunyikan hal yang lain dari kecantikan itu. Tetap berkenalan harus kita tahu dia anak siapa, kan, dari mana asalnya, gitu kan ya, bagaimana nasab keturunannya, gitu kan, harus meskipun itu bukan jaminan, tetap kita harus tahu. Seperti selama menghindari pacaran itu dihindari lah. Iya, Gitu ya. ya pacaran karena memang bukan ajaran Islam, tapi tetap kita harus kenal. Apalagi kalau kita kenal keluarganya, keluarga baik. Kalau tips and trick misalkan nih, ini kan ada yang jomblo di sini, siapa nih? Ya ini Ngopik. Oh, tips and trick. Indra jomblo. Yang tips and tricknya gimana nih? Apa Buat ini? Kak Opik sama Kak Indra, tips and trick untuk mencari jodoh. Ya, trik mencari jodoh banyak, kuatkan doa. Artinya doanya nggak usah yang aneh-aneh, gitu ya, nggak usah yang wah baca ini baca itu, nggak usah. Tetap sholat 5 waktu dalam sholat kita munajati, banyak minta doa kepada orang tua kita, terutama kepada ibu dan bapak kita minta doa. Saya yakin kekuatan doa orang tua itu melebihi kekuatan apapun. Betul Opik ya? Nah, cakep gitu. Dan di samping itu juga nggak cukup itu aja, tetap kita harus, yang saya bilang, sosialisasi. Ya, kita nggak tahu nanti ditemukannya dari media sosial atau dari kawan, kan kita nggak tahu ya. Iya. Ya, nggak usah meratapi kalau saat ini kita belum ada, misalkan belum dapat, Ya. nggak perlu kita meratapi. Ya. Memang Allah itu akan menemukan sesuatu, mendatangkan rezekinya kepada kita. Istri itu adalah rezeki. Oh iya. Gitu, istri itu adalah rezeki, gitu kan, dan itu kita bisa jemput dengan cara menjemput rezeki kita, itu bersosialisasi. Itu tips Allah and akan trick-nya. mendatangkan pasti dengan waktu yang terbaik. Udah itu, Rik. Kita mau pikir nggak? Kak Indra, ya Gitu. tips and tricknya nih dari Pak Ustadz Mas Mulya. Nanti ikhtiar mah tetap harus ikhtiar. Ya, harus. Harus ya berdoa. Ya. Kepada orang tua juga Ya. didoain gitu ya. Sama Boleh, silakan. ya boleh. Silakan. Tentang apa nih, tentang banyak dulu. Ya, boleh. Ya, Boleh. silakan. Tanya pengalaman atau tanya apa nih? Iya, silakan, dari pengalaman boleh. Dari pengalaman Anda. Tentang pelet yang Anda Yang pernah alami atau pernah tentang mempraktekkan ke sifat orang yang lain. Anda miliki. Iya. Yang Wirid, sekarang zikir atau mungkin- apa? Ya mungkin begini. Sekarang mau dikeluarin juga kekuatannya juga boleh. Kalau sekarang kita yang mau berhenti kan. Ya, Ya, ya. Kalau menurut pengalaman saya dulu, yang mungkin masih punya jiwa penasaran tentang adanya ilmu tentang itu, tentang ini ya, tentang ilmu pelet atau apa. Pernah saya menggeluti dunia seperti itu, bahkan
masih ada lah beberapa yang masih saya hafal, tapi memang udah nggak saya pakai. Karena ada sih memang ada dan bisa dipakai seperti itu. Tapi jangankan buat ngasih ke orang lain, saya sendiri yang punya aja nggak mau pakai. Kenapa? Karena kalau intinya untuk misalkan cari jodoh dengan cara pelet seperti itu, berarti kita cuman memiliki si perempuan itu wadahnya doang, nggak sama hatinya doang, nggak jauh dari sihir lah seperti itu. Begitu. Kalau misalkan pengen perempuan itu jadi milik kita, nggak nunggu minggu-minggu atau nunggu hari-hari. Sekarang dibaca, sekarang pun dia bisa nelpon, sekarang pun dia bisa datang. Gitu. Cuman kan yang kita pengen kan hati. Kalau misalkan kita dapat hatinya, insya Allah sampai selamanya pun tetap sayang sama kita kan. Nah, kalau misalkan kita suka sama perempuan itu, pengen jadi milik kita, terus pengen dinikahin dengan cara pelet, itu ada jangka waktu. Dalam misalkan ini misalkan hasilnya berlaku untuk 2 tahun. Nanti pas begitu 2 tahun, kalau misalkan ilmunya luntur, si perempuan itu udah nggak cinta lagi sama kita. Tapi kembali lah sementara mah eta we heula ada kumaha. Penting ada gitu. Penting ada. Sementara mah eta. Ya taruh Kang Indra sama Taufik Iya. pernah ngedatengin Yang bisa paranormal praktekin kan ya. dukun. Praktekeun. Nggak datengin. Datengin paranormal kan dukun nih. Iya. Nggak pernah saya. Kalau saya cari yang seperti itu cari sendiri. Mau cari sendiri ya. Cari sendiri. Maksudnya cari sendiri dengan bertapa atau gimana? gitu. Bertapa gitu. Di Bikin hutan, di gua. atau bikin. Enggak. Untuk diri saya sendiri pun nggak mau pakai, apalagi ngasih ke orang lain. Oh. Enggak apa-apa buat saya mah. Oh iya, katanya ini. boleh. Enggak, Boleh. kasihan. Harus diturunin nih katanya. Kasihan. Saya Kasihan. pernah ngejalanin itu. Oh gitu. Terus gimana rasanya? Enak ya? Jadi begini, awalnya saya ketemu tuh, pengalaman saya pribadi ya. Saya ketemu sama perempuan itu, saya lihat perempuan itu buat saya kasih apa? Ya namanya laki-laki kan punya pemandangan sendiri kan perempuan. Saya suka sama perempuan itu, gimana pun caranya perempuan itu harus saya miliki, begitu kan. Dengan cara seperti normal biasa saya nggak mampu karena memang kondisinya berbeda lah begitu. Saya dapetin dia pakai ilmu seperti itu, datang ke rumah, datang sendiri ke rumah. Dia sampai minta buat dinikahin lah segala macam. Oh gitu? Oh, naik. Nah, datang. Pas begitu saya sanggupin semuanya kemauan dia, saya sanggupin kemauan dia. Bawa sama saya, nggak sampai nikah tapi nggak sampai nikah baru saya terima gitu kan. Saya jalan sama dia karena memang yang tadi saya bahas ilmu ini ada batas waktunya, kalau bahasa Sunda mungkin laas lah, gitu. Ada masanya. Awalnya dia yang ngebat sama saya terus, apapun dia kasih buat saya, begitu. Tapi dengan waktu lama-lama secara nggak langsung saya nanam rasa sayang juga sama dia kan. Oh iya. Lama-lama saya sayang, saya cinta, saya ngimbangin dia kan. Pas begitu waktunya habis, dia nggak sayang sama kita, dia nggak cinta sama kita yang cinta sama dia. Iya. Kasih Ujungnya pada sayang. akhirnya kita yang ngejar-ngejar dia, Kasih sayang. batin lah kita gitu. Sedangkan ilmu itu nggak bisa dipakai 2 kali ke satu orang yang sama. Ada ya gitu ya. Itu hasil dari di tapa tadi Gerakan katanya. atau gimana? Gerakan di gua apa di hutan? Gimana? Gini, jadi gini, kenapa nggak taki-taki gitu? Ya, Udah sebelum kita sayang sama dia, lepas gitu ya, Oh gitu. nggak tahu gitu. Karena Kita udah tahu ya. terlanjur. Tapi memang. Oh, Terlanjur. terlanjur cinta. Itu memang syaratnya dari gaibnya gitu, nggak boleh dikasihin ke orang lain apa gimana? Yang enggak begitu, cuman saya ngerasain aja, saya pernah nyoba dan ujungnya saya sakit. Kalau misalkan saya kasih orang ke orang lain, orang yang pakai Sama. saya itu pun akan ngalamin hal yang sama seperti saya. Oh gitu. Sakitnya malah lebih dari yang sekarang. Sekarang kita sakitnya cuma karena nggak bisa dapetin dia, Nah, begitu doang. Cuman rasa penasaran yang nggak bisa sampai gitu. sakitnya tuh di sini apa di sini? Di dua-duanya. Oh di dalam. Tapi kalau misalkan pas kita Jujur, pas dia tinggalin pas lagi sayangnya gimana? Oh, gitu, lagi Oh, sayang-sayangnya. begitu. Jadi emang karena nggak mau dikasih bukan karena syaratnya, Nah, karena hasil tafa tapi bukan karena hasil syarat gitu ya. Lu tafa di mana? Di goa apa di hutan itu? ya di hutan juga ada guanya juga. Oh gitu. Jadi hasil semedi gitu. Jadi dapat mantra itu gitu. Ya. Jadi nggak usah dikasih ke orang lain gitu ya. Buat kita sendiri tapi udah cukup gitu ya. Karena menyakitkan. Oke. Nah, terima kasih sahabat Dukun Digital di pengalaman yang cakep. Pengalaman ya, gila ya. Ada pelajaran buat yang lain juga ya. Oke, Ya. kan sama gitu kan ya. Ada batasannya ya, laas batas Sundanya gitu ya.
Tapi ada salah satu masih ada si ilmu itu saya jadiin sebuah cara sekarang seperti Mirip. benda goib atau seperti apa. Padahal saya jadiin cara. Misalkan ada salah satu orang yang misalkan pengen dapetin si perempuan itu tapi dia nggak pede gitu kan. Saya kasih amalan atau misalkan saya kasih benda pusaka itu bukan karena niat saya nipu atau apa, bukan. Tapi biar meningkatkan daya kepercayaan dirinya dia. Nah, seperti itu. Sugesti. Ya, saya kasih sugesti kan, kamu kalau bawa ini, kamu bakal begini. Saya kasih ke dia, kepercayaan diri dia kan meningkat. Betul, pas begitu dia pergi, nyamperin perempuan itu dengan kepercayaan diri yang kuat, pulang dia bawa hasil yang bagus, wah diterima. Padahal menurut dia karena si amal atau si benda pusaka yang saya kasih, padahal bukan sebetulnya dari kepercayaan diri dia yang kuat. Saya bantu cuma itu doang. Oke, sahabat Dukun Digital tuh dengerin kata Indra bahwa orang yang pakai seperti itu sebenarnya orang-orang yang gak percaya terhadap diri sendiri. Jadi dia tersugesti, Indra ini memberi sugesti seperti itu. Jadi jangan pernah pakai hal-hal seperti itu karena Anda tidak percaya diri, sahabat Dukun Digital. Sampai Kita jumpa. doain dulu, Assalamualaikum. kita doain dulu nih. Oh, doain. Yang ini biar dapat jodohnya cepat. Ya. Ya. Amin. Bang Opik, sama Anda dapat jodohnya. Yang Amin. solehah. Biar saya dapat jodoh dengan cara yang diridhoi Allah. Amin deh Allah. Biar sakinah mau ada rahmah. Oke, cakep. Sinario. Oke, Cakep. siap, Pak Ustadz. Oke. Oke. Nah, sahabat Dukun Digital, mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran yang baik. Belajarlah percaya terhadap diri sendiri. Betul. Itu akan membawa keberuntungan buat Anda. Salam sahabat Dukun Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.